HP performa kenceng, build premium, dan kece pula, spek tergolong mentok di kelasnya dengan harga 5,6 juta pas early sale dan 6 juta setelah itu. Salah harga nggak sih ini Poco F7? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang bikin dia lebih murah dari kompetitor? Yo guys, Poco F7 5,6 juta cuy untuk HP kayak begini. By the way, itu harga pas flash sale sampai 7 Juli. Habis itu harga SRP-nya itu di 5,999 juta. Pas gue tes HP-nya beberapa minggu yang lalu, gue tuh belum tahu ya harganya bakalan berapa. Tapi itu pun gue udah impress terhadap berbagai hal. Dan begitu tahu harganya berapa, mind blown. Bayangin aja 12.512-nya dia lebih murah atau sama dengan kompetitornya iQOO Neo 10 yang 8256. Iya bener sih, ada kenaikan harga sekitar 300.000 dibandingin rilisan tahun lalu Poco F6. Cuma dengan kenaikan di berbagai aspek, ini menurut gue justified. Tapi jujur ya, gue jadi mikir-mikir, apa pas kemarin gue review ada yang gue miss? Sesuatu yang bisa bikin harganya jadi segini. Kita lihat. Bikin video HP kayak Poco F7 gini tuh enak loh. Kita nggak perlu bahas panjang-panjang, jelasin di mana bagusnya. Kenapa? Karena harganya tuh value deal banget sehingga segala kekurangan tuh seolah termaafkan secara instan. Tapi sebenarnya, percaya nggak percaya, kekurangannya pun sebenarnya nggak banyak. Pertama, baterai. Bener, dia 6500 mAh kapasitasnya. Tapi sama seperti beberapa HP Xiaomi yang keluar akhir-akhir ini, itu nggak berasa seirit itu. Dengan tes ala K7 yang standardized, gue cuma dapat 7-7,5 jam SOT, yang artinya bisa beda 1 jam lebih tuh dengan Neo 10 yang punya baterai 500 mAh lebih besar. Itu pun Neo 10 total uptime-nya hampir 30 jam loh. Sementara Poco F7 itu 21 jam doang. Ekspektasi gue harusnya bisa 8 jam SOT lah, 6500 mAh tuh, dengan SoC yang nggak terlalu power hungry kayak 8S Gen 4 ini. Untuk nge-charge-nya sih lumayan ya. Charging baterai segitu butuh waktu kurang lebih 40 menit tergantung kondisi suhu HP dan sekitar dengan charger 90 wattnya. Kedua, apalagi yang kurang ya? Kurang mahal kali ya? Gak deh, bercanda. Asli gue bingung, apalagi yang kurang di harga segini. Oh, nih, iklan. Sebenarnya nggak terlalu intrusif sih ya. Yang nyebelin banget adalah di launcher ketika awal mau search app di app drawer, ada app vault yang nanya mulu mau dipakai atau enggak. Dan kalau kita accept, ada tuh rekomendasi di bawah yang menurut gue itu iklan. Saran gue di awal keluar itu di reject aja, langsung di close. Lalu clear data dan uninstall update si app vault-nya juga. Terus ada iklan lagi di app themes. Di themes ini sebetulnya di F7 gue ini belum muncul iklannya, tapi feeling gue mah nanti di unit retail bakalan keluar. Ini gue contohin ya, pakai Xiaomi 15 dulu, muncul iklannya di situ. Nah ini bisa kita matiin iklannya di settingan app-nya, simple kok. Terakhir ya, apalagi kalau bukan Mi Video. Saran gue disable aja ini aplikasi Mi Video dan install third party video player kayak VLC dan sejenisnya. Untuk iklan di bagian-bagian lain, gue jujur belum nemu ya. Sisanya, considering harganya, menurut gue Poco F7 itu bagus banget. Lebih bagus daripada bandrol harganya. Desainnya gue suka ya. Buat kalian yang mending-mendingin sama Redmi Turbo 4 Pro, ya itu bebas, itu selera. Gue justru lebih senang ini karena nggak iPhone 16 wannabe amat. Lalu untuk pilihan warna, kalian tim yang mana? Tim Cyber Silver yang galak, unik mencolok namun fingerprint magnet, atau tim putih yang lebih nyantai, kalem, dan punya body maupun frame yang serba matte finishingnya sehingga nggak gampang terlihat tegil? Komen di bawah ya. Gue sendiri prefer yang asli gue nggak tahu, masih bingung banget. Dua-duanya tuh gue suka. Di tangan juga berasa mantep ya, solid. Nggak kayak rilisan sebelumnya yang meleot-meleot lah bodi belakangnya. Ini solid lid. Frame-nya metal, tapi untuk backdoor gue tuh masih rada ragu ya. Dibilang kaca, tapi nggak berasa banget kayak kaca. Tapi dibilang plastik juga, ya nggak berasa plastik gitu. Yang penting ini berasa mahal dan premiumnya tuh dapat banget di tangan. Balik ke depan, bezelnya juga termasuk tipis dan hampir balance di semua sisinya. Untuk perintilan proteksi desain juga lengkap ya, nggak ada yang kena korting di sini. Kalau dibikin rank untuk desain dan build antara F7, Neo 10, dan GT70, soal desain sih selera ya. Tapi kalau soal build quality, gue taruh F7 ini setara atau di atas Realme GT70 dan di atas Neo 10. Yang kalian pasti pengen tahu dari sebuah HP Poco adalah performanya dong.
SoC-nya pakai Snapdragon 8S Gen 4 sama kayak iQOO Neo 10. Karena itu pula lah mau gak mau Neo 10 keseret-seret lagi nih di bagian ini. Oh ya, unit resmi Indonesia cuma ada satu varian ya, 12GB RAM dan 512GB storage yang gokilnya udah UFS 4.1. Kalau dari Antutu sih, di kondisi pengetesan real life yang terstandarisasi ala K2G mulai dari suhu ketika benchmark, suhu ruangan, dan lain-lain, hasilnya Neo 10 masih unggul dengan Antutu 2 jutaan. Di F7 gue dapat 1,8 sampai 1,9 juta aja. Kalau di 3D Mark Steel Nomad Stress Test, F7 kita lihat lebih stabil ya performanya. Jadi dia nggak throttling jauh. Walau terlihat suhunya jauh lebih tinggi. Lebih dilepas tuh performanya dibandingin Neo 10 yang lebih throttling. Tapi itu kan sekedar benchmark. Real gaming performance-nya seperti apa? Main ML di Poco F7 itu lebih enak daripada di Neo 10. Secara grafik FPS lebih rata dan nggak fluktuatif walau lagi war sekalipun. Average FPS-nya juga lebih tinggi di F7. Suhu juga naiknya relatif lebih rendah. Lanjut ke game kedua, di mana kita start dalam keadaan suhu internal udah hangat. Poco juga masih lebih adem. Lebih rata juga grafik FPS-nya. Tapi perlu di-note ketika bermain lama-lama dalam kondisi suhu sekitar panas, siang-siang Bekasi begini, gue pernah ngalamin sampai panas HP-nya dan fluktuatif juga FPS-nya. Tapi inget itu kalau udah lama banget mainnya dan suhu sekitar juga bener-bener lagi panas banget. Nah, di Genshin Impact lah dimana optimization dari Neo 10 lebih baik. Average FPS keduanya sebenarnya mirip-mirip ya, dengan Neo sedikit lebih tinggi. Cuma kalau soal suhu, Neo 10 jauh lebih baik. Bedanya bisa 3 derajat tuh. F7 juga lebih keriting ya grafik FPS-nya. Neo tuh sempat turun sebentar ke 40 FPS tapi naik lagi habis itu ke 60 FPS. Nah, terakhir di Wuthering Waves yang lebih berat. Poco juga lebih panas walau bedanya ya nggak sejauh di Genshin Impact tadi. Bedanya 1 derajat doang. Tapi average FPS di F7 lebih baik sedikit. Seperti udah bisa ditebak ya, keduanya sebenarnya saling mengalahkan aja di game yang berbeda-beda. Ya mau gimana pun juga keduanya menggunakan SoC yang sama. Yang bikin advantage Poco adalah di harganya lebih murah. Di luar game, performa dan suhu di Poco F7 tuh bagus juga. Dalam sehari pemakaian, average temperature-nya cuma di 33 derajat. Dengan suhu tertinggi masih di bawah 40 derajat. Itu seingat gue lagi rekam video 4K 60 fps deh di indoor. Nah, mumpung udah nyerempet-rempet soal kamera. Kamera di Poco F7 nih seperti apa? Cuy, kamera di Poco F7 itu bagus banget menurut gue untuk ukuran sebuah HP Poco. Foto di berbagai kondisi itu jarang fail, karakter warnanya tergolong natural, detail cakep, menghandle challenging lighting pun masih lumayan oke. Nih beberapa jepretan yang udah gue ambil. Gue juga sempet jepret versus GT70 dan iQOO Neo 10. GT70 tuh masih paling natural ya dari segi processing, warna, kontras, dan lain-lain. Jepret di kondisi backlight juga paling berasa bagusnya. Yo paling mahal juga harus bagus juga lah kameranya, ya nggak? Yang juga bagus menurut gue adalah videonya. 4K 60 kamera belakang tuh stabil, image quality-nya bagus, FPS juga nggak ngedrop. Ya langsam aja. Yang mantep tuh adalah video selfie-nya ya. Dia memang nggak bisa sampai 4K resolusinya. Boro-boro 4K 60, 4K 30 aja nggak bisa. Tapi di 1080p 60 nih stabilisasinya jalan. Image quality-nya termasuk bagus. Dynamic range ya kalau backlight gini tetap blown out ya. Gitu. Tapi oke lah untuk sebuah HP yang harusnya sama sekali nggak memikirkan, nggak mau fokusin ke kamera gitu. Oke banget, masih usable. Ini gue jalan lumayan cepet, masih stabil kan. Untuk hal-hal lain boleh gue paparin singkat aja nggak sih? Soalnya basically oke-oke aja kok. Haptics bagus, tapi ya saran gue turunin getarannya supaya berasa lebih flagship grade di setting. Speaker stereonya juga lumayan oke ya, nggak cempreng. Denger ini.
Untuk SIM tray itu dual SIM, no micro SD slot, dan tidak support eSIM. Lalu layarnya bright, tajam, no complaints dari gue. Yang mantap juga adalah layarnya tuh tetap bisa digunakan dalam keadaan ada cairan di atasnya. Jadi kalau gaming sambil keringetan atau jari misalnya basah kehujanan itu aman. Lalu UI-nya pakai HyperOS 2 berbasis Android 15. Update-nya lumayan panjang sampai 4 kali major Android update dan 6 tahun security patch. Nah untuk HyperOS sendiri, lagi-lagi ini urusan selera ya. Gue sih suka-suka aja karena udah nemu tema yang tepat. Alright, itu adalah Poco F7. Harganya 5,6 juta pas flash sale sampai 7 Juli. Habis itu harganya balik ke SRP dengan harga 5,999 juta. Menurut gue ini no-brainer ya. Kalau kalian nyari HP dengan budget segitu, Poco F7 ini bener-bener value deal banget. Gue nggak bilang HP ini cocok buat yang nyari performa doang, enggak. Menurut gue HP ini sudah hampir mendekati all-rounder. Karena segala hal basic yang dibutuhkan orang di cover dengan baik di sini. Yang disayangkan adalah baterainya doang yang sebenarnya dengan kapasitas segitu gue berharap dapat SOT yang lebih baik lagi. Dan mungkin ketiadaan eSIM, which sebenarnya buat gue nggak ngaruh-ngaruh amat. Karena gue tim physical SIM card. All in all, Poco F7 ini menurut gue HP yang bagus. Dan bisa jadi bikin tim marketingnya Poco nggak perlu berusaha terlalu keras untuk ngejual HP ini. Karena HP ini, they're selling themselves. Dengan apa yang ditawarkan dan harganya yang super seksi. Sekian aja video dari gua kali ini. Gua Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.